Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tani Menama dari Program Studi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma Islam tentang ilmu pengetahuan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Makna Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan adalah suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas ilmu pendidikan sebagaimana Islam memahaminya. Nah, konstruksi pengetahuan itu dibangun oleh nilai-nilai Islam dengan tujuan agar kita memiliki hikmah yang atas dasar itu praktik pendidikan yang sejalan dengan nilai-nilai normatif Islam. Nah, pada taraf ini, paradigma Islam menuntut adanya grand design tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Nah, Islam sebagai paradigma ilmu pendidikan juga memiliki arti konstruksi sistem pendidikan yang didasarkan atas nilai-nilai universal Islam. Bangunan sistem ini tentunya berpijak pada prinsip-prinsip hakiki, yaitu prinsip at-tauhid, prinsip kesatuan makna kebenarannya, dan prinsip kesatuan sumber Islam sistem. Dari prinsip-prinsip tersebut selanjutnya diturunkan elemen-elemen pendidikan sebagai word of view terhadap pendidikan. Nah, selanjutnya ada hakikat ilmu pendidikan. Dari pengertian pendidikan Islam secara teori berarti memberi makan terhadap jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohani sesuai ajaran Islam, baik melalui lembaga atau sistem kurikuler. Nah, sedangkan tujuan fungsionalnya adalah potensi dinamis manusia dan pengalaman sebagai lingkaran proses pendidikan Islam yang akan mengantarkan manusia sebagai hamba Allah yang mukmin. Nah, manusia sebagai hamba Allah yang mukmin, muslim, muhsin, dan muslihin, muttaqin. Sedangkan objek pendidikan Islam adalah menyadarkan manusia sebagai makhluk individu yang diciptakan Tuhan yang paling sempurna dan lebih mulia dari makhluk lain. Quran Surat As-Sad ayat 71-72 memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Di samping itu, manusia diberi beban tanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat. Quran Surat Al-Isra ayat 15. Nah, sejalan hal itu menyadarkan manusia sebagai makhluk sosial yang harus mengandalkan interrelasi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 98. Berinteraksi, gotong royong, dan bersatu. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Tanpa membedakan berbagai perbuatan baik bahasa atau warna kulit. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Nah, di samping itu juga tidak melupakan bahwa manusia sebagai hamba Allah yang diberi fitrah untuk beragama, sehingga watak dan sikap religiusnya perlu dikembangkan agar mampu menjiwai dan mewarnai kehidupannya. Quran Surat Al-An'am ayat 102. Nah, selanjutnya ada keutamaan menuntut ilmu. Nah, menjadi orang mulia dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berilmu akan memperoleh kedudukan yang mulia. Nah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 58. Termasuk golongan yang menegakkan Islam. Rasulullah juga menyebut orang yang mencari ilmu merupakan golongan orang yang menegakkan Islam. Nah, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah atau orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ilmu sebagai amal jariyah. Ketika manusia meninggal dunia, amalnya akan terputus karena sudah tidak dapat bekerja dan beramal lagi.
Namun terdapat beberapa amalan yang akan terus mengalir pahalanya meski seseorang telah meninggal dunia. Nah, salah satunya adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Nah, ayat Al-Quran dan hadis tentang keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia atau akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, terus ada hadis keutamaan bergerak mencari ilmu. Man salaka tariqo yaltamisu ilma, sahalallahu bihi tariqo ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini, materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.